Nah, sebelum masuk ke topik yang lain, teman-teman semua harus paham dulu bahwa pengertian dari budgeting atau business budget ya. Jadi, business budget atau anggaran bisnis itu merupakan rencana yang sudah tersusun secara sistematis dengan meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu ataupun jangka waktu yang akan mendatang. Nah, proses ini itu berbentuk dalam susunan laporan. Nah, selanjutnya juga ada hubungan anggaran dengan ilmu pengetahuan lain. Di sini ada 3. Hubungan antara manajemen, akuntansi, dan statistik. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu manajemen, di mana hubungan antara penganggaran dan manajemen ini adalah sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu sebagai pertimbangan awal dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan perusahaan atau untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yang akuntansi, hubungan penganggaran dan akuntansi merupakan berkaitan erat, di mana akuntansi ini menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi yang dituangkan dalam anggaran. Nah, nantinya akuntansi ini akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu mendatang. Lalu juga ada statistik. Hubungan antara penganggaran dengan statistik ini sangat diperlukan untuk menyusun anggaran, karena ketetapan mengadakan taksiran itu tergantung pada kelengkapan tersedianya data. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu ada isi anggaran. Nah, secara garis besar, isi anggaran itu ada 4. Yang pertama, anggaran taksiran. Apa sih anggaran taksiran itu? Jadi, anggaran ini berisi tentang taksiran dari kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Nah, yang kedua, ada variable budget. Variable budget sendiri itu merupakan tingkat perubahan biaya atau tingkat variabilitas biaya. Khususnya di sini adalah biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok semi variabel juga. Yang ketiga itu ada analisis statistika dan matematika pembantu. Nah, bingung banget nih pasti dari namanya ya. Jadi, analisis statistika dan matematika pembantu ini merupakan matematika yang dibuat untuk taksir-menaksir yang digunakan untuk mengadakan penilaian ataupun evaluasi dalam rancangan kerja. Yang keempat, ada budget report atau laporan budget. Nah, di sini laporan ini berisi tentang merealisasikan pelaksanaan anggaran, di mana dilengkapi dengan berbagai analisis perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat kita ketahui juga penyimpangan yang terjadi atau fraud. Lalu, selain itu dapat diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut agar dapat ditindaklanjut atau follow up. Oke, sekarang kita bakal masuk ke prosedur penyusunan anggaran. Nah, dalam prosedur penyusunan anggaran ada 4 tahap yang harus diperhatikan. Tahapan pertama adalah menentukan pedoman anggaran. Nah, biasanya pada tahap ini, pedoman yang dibuat itu berdasarkan anggaran perusahaan periode sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya.
Namun, teman-teman, yang harus digarisbawahi adalah anggaran periode sebelumnya hanya dijadikan pedoman. Namun, nantinya akan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi dan kebutuhan perusahaan itu sendiri untuk periode selanjutnya, begitu. Jadi, tidak serta-merta anggaran periode sebelumnya akan digunakan kembali untuk anggaran periode berikutnya, begitu. Jadi tetap akan dibuat penyesuaian terlebih dahulu, baik dari komponen-komponen di dalamnya dan data-data serta informasi-informasi yang berkaitan, begitu. Nah, dalam penyusunan anggaran ini, pada tahap menentukan pedoman ini, ada 2 hal yang harus dilakukan. Apa aja sih? Yang pertama, biasanya pihak perusahaan akan meminta kita untuk menetapkan rencana besar perusahaan. Apa maksudnya rencana besar perusahaan? Rencana besar perusahaan itu melingkupi tujuan, lalu keuntungan yang akan didapat perusahaan, dan asumsi-asumsi yang dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran. Jadi sebelum anggaran disusun, pihak perusahaan akan meminta terlebih dahulu apa tujuan dibuatnya anggaran tersebut, apa keuntungan yang diperoleh perusahaan, dan asumsi-asumsi yang dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran tersebut. Apabila hal-hal tersebut telah terpenuhi, maka pihak perusahaan lalu akan membentuk apa? Membentuk panitia penyusun anggaran. Apa fungsinya panitia ini? Panitia ini akan diberikan kewajiban atau akan diberikan tanggung jawab penuh terhadap penyusunan anggaran. Lalu pada tahap yang kedua, yaitu tahap persiapan anggaran. Nah, pada tahap ini, perusahaan akan memberikan waktu untuk mempersiapkan anggaran. Kenapa diberikan waktu yang cukup? Karena tahap ini juga sangat penting, teman-teman, dalam penyusunan anggaran. Tahap ini memerlukan koordinasi dari berbagai divisi, dari berbagai bagian, dari berbagai departemen yang ada di perusahaan itu sendiri. Walaupun di sini dinyatakan bahwa persiapan anggaran, begitu ya, tapi bukan hanya staf keuangan saja yang berperan di dalam persiapan anggaran ini, tapi bagian-bagian lain juga mendukung terhadap penyusunan anggaran. Contohnya, manajer umum, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer pemasaran berkoordinasi dalam merumuskan anggaran ini dengan data-data yang mereka peroleh dari berbagai divisi, begitu. Jadi mereka itu berbagi data yang mereka peroleh untuk menyusun anggaran. Contohnya di sini adalah biasanya nih kita atau pihak perusahaan akan meminta atau membuat ramalan penjualan terlebih dahulu. Jadi diperkirakan penjualan periode selanjutnya akan sebanyak apa, begitu. Nah, setelah itu biasanya bagian pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran. Anggaran apa saja sih di dalamnya? Anggaran penjualan, anggaran beban penjualan, dan anggaran piutang usaha. Nah, fungsi manajer pemasaran di sini apa? Di sini, anggaran yang dibuat oleh manajer pemasaran adalah anggaran penjualan. Jadi, dari pemaparan tadi, teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa koordinasi pada tahap ini sangat penting untuk membuat anggaran ini menjadi
anggaran yang baik dan tepat, begitu. Koordinasi sangat penting pada tahap ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap penentuan anggaran. Nah, apa yang dilakukan pada tahap ini? Pada tahap ini, biasanya direksi dan manajer akan mengadakan rapat kegiatan. Membahas apa sih rapat kali ini? Nah, pada rapat kali ini, manajer dan direksi akan melakukan pengkajian terkait kelayakan rancangan usaha, akan melakukan pengkajian terkait kelayakan rancangan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing pengguna anggaran. Nah, jadi pada rapat kali ini, manajer dan direksi akan membahas nih terlebih dahulu tentang rancangan anggaran yang sudah dibuat, baik dari komponennya, datanya, informasinya, lalu melihat dari laporan rancangan anggaran tahun sebelumnya, dan lain sebagainya akan dikaji terlebih dahulu, dibahas secara tuntas. Nah, apabila anggaran sudah dianggap layak, maka akan dilakukan pengesahan anggaran. Lalu selanjutnya adalah tahap pelaksanaan anggaran. Nah, sesuai dengan namanya ya teman-teman, ini adalah tahap pelaksanaan anggaran. Jadi dalam tahap ini, hal penting yang harus diperhatikan adalah pengawasan. Siapa yang mengawasi berjalannya kegiatan, berjalannya anggaran? Itu adalah manajer perusahaan. Jadi manajer perusahaan akan mengawasi kepada masing-masing bagian. Nah, untuk kepentingan pengawasan juga, setiap manajer harus membuat laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini dibuat setelah dianalisis terlebih dahulu. Jadi, setelah pelaksanaan anggaran, nanti akan dianalisis lalu dibuat laporan realisasi anggaran. Lalu nantinya, laporan realisasi anggaran akan disampaikan kepada direksi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Yang pertama itu faktor intern, dan yang kedua itu faktor ekstern. Apa sih faktor intern? Nah, faktor intern ini adalah faktor-faktor yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Seperti halnya data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Nah, contoh jelasnya berupa apa? Misalnya nih, data penjualan tahun lalu informasi terkait kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, lalu tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, modal kerja yang dimiliki perusahaan, fasilitas-fasilitas lain atau fasilitas-fasilitas pendukung yang dimiliki perusahaan, bahkan kebijaksanaan perusahaan tentang harga jual, syarat pembayaran, pemilihan saluran distribusi, dan sebagainya itu termasuk ke dalam faktor intern yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, bidang produksi, dan lain-lain, itu juga termasuk faktor intern. Jadi intinya, faktor intern itu faktor-faktor yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada faktor ekstern. Apa sih faktor ekstern? Nah, kalau faktor intern tadi berasal dari dalam perusahaan, faktor ekstern ini kebalikannya teman-teman. Faktor ekstern ini berasal dari luar perusahaan. Namun, mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan.
Jadi walaupun faktor ekstern ini berasal dari luar perusahaan, tetapi tetap mempunyai pengaruh terhadap jalannya perusahaan begitu. Apa aja sih contoh faktor ekstern? Nah, seperti keadaan persaingan. Keadaan persaingan kan otomatis tidak bisa dikontrol oleh perusahaan, bukan dari dalam perusahaan. Itu adalah faktor berasal dari luar perusahaan. Lalu yang kedua ada tingkat pertumbuhan penduduk, ada tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat, kebijaksanaan pemerintah, keadaan perekonomian, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Jadi, faktor-faktor lain yang berasal dari luar perusahaan itu adalah faktor ekstern. Apabila perusahaan tidak membaca kondisi lingkungan sekitar, maka itu tentunya sangat akan berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. Contohnya, keadaan persaingan. Apabila perusahaan tidak pandai membaca situasi, maka faktor ekstern yang satu ini akan menjadi salah satu penghambat, salah satu ancaman terbesar bagi keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya ada unsur-unsur anggaran. Nah, kita bakal bahas tentang unsur-unsur anggaran. Di sini ada 4 unsur anggaran ya teman-teman. Kita bakal bahas satu persatu nih. Yang pertama ada rencana. Nah, rencana ini merupakan termasuk ke dalam salah satu unsur anggaran. Seperti yang kita tahu, rencana ini adalah penentuan terlebih dahulu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di waktu yang akan datang. Kenapa rencana masuk ke dalam unsur-unsur anggaran? Karena dalam penyusunan anggaran, itu sifatnya semuanya rencana, teman-teman. Anggaran itu kan disusun untuk jangka waktu yang akan datang. Jadi otomatis penyusunan anggaran itu bersifat rencana. Kenapa rencana diperlukan dalam penyusunan anggaran? Karena kita tahu bahwa ada yang namanya ketidakpastian di masa yang akan datang. Kita nggak tahu nih ke depannya apa yang akan terjadi. Bagaimana kondisi pasar, bagaimana tren konsumen, dan lain sebagainya. Namun, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan merencanakan. Jadi, alternatif terbaik yang bisa kita berikan kepada perusahaan adalah membuat rencana. Bagaimana perusahaan akan menghadapi hal tersebut di masa yang akan datang, sudah kita rencanakan terlebih dahulu. Begitu teman-teman. Nah, rencana juga merupakan pedoman kerja bagi perusahaan. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dengan adanya rencana, perusahaan tahu nih apa saja yang harus dilakukan. Apa saja target, goals yang harus dijalankan begitu. Strategi apa saja yang harus perusahaan capai, harus perusahaan jalankan untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya rencana, tujuan dari perusahaan itu jelas begitu. Lalu selanjutnya, selain menjadi pedoman kerja, rencana juga menjadi alat koordinasi dan alat pengawasan bagi perusahaan. Jadi rencana yang sudah dibuat tentunya akan direalisasikan. Nah, disinilah peran pengawasan terhadap pelaksanaan rencana. Lalu yang selanjutnya ada unsur selanjutnya itu ada meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Apa sih maksudnya? Nah, jadi
Meliputi seluruh kegiatan perusahaan ini bermakna bahwa anggaran mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, anggaran ini nggak cuma untuk bagian-bagian tertentu saja, teman-teman, tapi seluruh bagian yang ada di perusahaan. Nah, secara garis besar, kegiatan perusahaan itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Apa aja sih? Yang pertama, itu ada kegiatan pemasaran atau marketing. Teman-teman tahu lah ya, marketing dalam perusahaan gimana. Lalu ada produksi. Kalau nggak ada produksi, nggak mungkin jalan ya, teman-teman. Lalu ada pembelanjaan. Lalu ada administrasi. Lalu ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah personalia. Jadi, anggaran ini nantinya akan dijadikan sebagai pedoman, alat koordinasi, dan alat pengawasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Maka anggaran ini harus mencakup seluruh kegiatan perusahaan. Jadi nggak bisa cuma satu bagian aja, seluruh kegiatan perusahaan harus masuk ke dalamnya. Lalu yang selanjutnya ada dinyatakan dalam unit moneter. Apa sih maksudnya? Nah, pada dasarnya, setiap kegiatan yang ada di perusahaan itu kan macem-macem ya, teman-teman. Kegiatannya beda-beda, otomatis satuannya juga beda-beda. Contoh simpelnya nih, bahan mentah. Misalnya, bahan mentah yang diperlukan misalnya gula gitu ya, teman-teman. Gula itu kan satuannya kilogram. Nah, ada faktor lain. Kan selain di dalam perusahaan, selain proses produksi, itu juga ada administrasi gitu, teman-teman. Jadi selain persediaan bahan baku, itu juga ada biaya tenaga kerja gitu ya. Nah, tenaga kerja satuannya apa? Itu jam. Ya kan? Jadi kalau misalnya gula tadi kilogram, tenaga kerja itu bisa jam, bisa per minggu, bisa per bulan. Itu kan beda satuannya. Nah, oleh karena itu, anggaran yang disusun itu dinyatakan dalam satuan yang seragam. Apa sih satuan yang digunakan di Indonesia? Itu rupiah. Jadi, satuan unit moneter yang digunakan itu di Indonesia adalah rupiah. Nah, kenapa diseragamkan? Untuk menyederhanakan dan memudahkan penerjemah anggaran. Nah, logikanya aja ya teman-teman, kalau misalnya dalam satu rencana anggaran itu kan banyak komponen-komponennya, apalagi perusahaan besar gitu ya, nggak mungkin sedikit gitu ya. Nah, itu kita lihat dari masing-masing komponen itu beda-beda gitu satuannya. Yang ada yang kilogram, ada yang volume, ada yang liter, lalu ada yang jam, ada yang bulan. Itu kan pusing gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya disatukan dalam unit moneter atau nilai uang, yaitu rupiah. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dan menyederhanakan anggaran tersebut. Lalu selanjutnya unsur yang terakhir. Unsur yang terakhir itu adalah jangka waktu tertentu yang akan datang. Apa sih maksudnya? Nah, pada unsur ini, dia menyatakan bahwa anggaran itu berlaku untuk masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa apa yang dimuat di dalam anggaran itu adalah taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Nah, seperti yang udah kita bahas ya teman-teman sebelumnya, anggaran ini berisi taksiran. Jadi, rencana gitu. Anggaran itu dibuat untuk masa yang akan datang, bukan untuk masa lalu ya teman-teman. Makanya di sini dinyatakan unsur anggaran adalah jangka waktu yang akan datang. Karena memang fungsi anggaran dibuat untuk keperluan di masa yang akan datang. Begitu teman-teman.
Anggaran mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arahan serta target-target yang harus dicapai oleh suatu perusahaan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat koordinasi kerja. Dengan adanya anggaran, semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang satu sama lain dan bekerja sama dengan baik untuk menuju pada sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan ataupun pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai maupun mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan pada masa yang akan datang. Perencanaan dan pengendalian komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh atau secara keseluruhan. Dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat melakukannya dengan 2 cara, yakni secara sebagian demi sebagian atau parsial, dan secara keseluruhan atau komprehensif. Anggaran komprehensif merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, maupun administrasi. Berdasarkan pedoman anggaran komprehensif dapat diuraikan menjadi 2 komponen, yaitu substantif plan. Substantif plan merupakan rencana yang mencerminkan tujuan apa yang ingin dibuat oleh suatu perusahaan, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, serta strategi apa yang akan digunakan oleh suatu perusahaan tersebut dan apa asumsinya. Yang kedua yaitu financial plan. Financial plan merupakan penjabaran segala hal yang direncanakan tersebut menjadi suatu anggaran yang memiliki perspektif finansial. Financial plan merupakan penyajian secara lebih terperinci semua tujuan, rencana, dan strategi tersebut untuk periode-periode tertentu. Berdasarkan jangka waktu, financial plan dikelompokkan menjadi 2, yaitu anggaran jangka panjang dan anggaran tahunan. Anggaran jangka panjang merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lama, yakni lebih dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 5 tahun atau 10 tahun. Yang kedua yaitu anggaran tahunan. Anggaran tahunan merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan tahunan suatu perusahaan. Anggaran tahun ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional merupakan rencana seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan dapat mencapai tujuannya. Umumnya tujuan perusahaan adalah adanya mendapatkan untung. Anggaran operasional terbagi menjadi 5, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya distribusi, anggaran biaya umum dan administrasi, dan yang terakhir anggaran tipe apropriasi. Lalu anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini disusun sebagai akibat terjadinya perubahan kekayaan, utang dan piutang perusahaan. Perubahan tersebut diakibatkan oleh kegiatan perusahaan. Anggaran keuangan meliputi 4, yaitu anggaran proyeksi neraca, anggaran pembantu proyeksi neraca, anggaran penambahan modal, dan anggaran penyusutan aktiva. Dimensi waktu. Suatu anggaran yang memiliki jangka waktu tertentu dalam biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, pada dasarnya dimensi waktu dalam anggaran dibagi menjadi 3, yaitu yang menyangkut masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Ketiga dimensi waktu ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Biasanya pada suatu waktu dalam perusahaan tidak hanya dilaksanakan satu macam kegiatan saja, melainkan beberapa kegiatan yang dijalankan. Nah, selanjutnya mengenai ruang lingkup perencanaan dari dimensi waktu. Yang pertama itu ada perencanaan jangka panjang atau long term planning, di mana perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun ke atas.
Nah, dalam perencanaan juga belum ditampilkan sasaran-sasaran yang bersifat kuantitatif, tetapi lebih kepada proyeksi atau perspektif atas keadaan ideal yang diinginkan dan pencapaian keadaan yang bersifat fundamental. Yang kedua, ada perencanaan jangka menengah atau medium term planning, di mana perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai 8 tahun. Perencanaan jangka menengah ini merupakan penjabaran atau uraian perencanaan jangka panjang. Walaupun dari perencanaan jangka menengah ini bersifat umum, tetapi sudah ditampilkan saran-saran yang diproyeksikan secara kuantitatif. Nah, yang ketiga ada perencanaan jangka pendek atau short term planning. Jangka waktunya maksimal 1 tahun. Perencanaan jangka pendek tahunan atau annual plan disebut juga perencanaan operasional tahunan atau annual operational planning. Oke, sekarang mengenai dimensi jadwal perencanaan. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa jadwal perencanaan merupakan kebijakan formal yang akan menentukan tanggal batas akhir atau deadline date sesuai dengan langkah-langkah yang harus diikuti di dalam proses perencanaan. Jadi perusahaan yang dikelola dengan baik akan terbiasa menyesuaikan rencananya dengan formal dan jadwal waktu yang pasti. Pada prinsipnya, langkah-langkah perencanaan tersebut yang dilakukan setiap manajer adalah sama. Nah, yang berbeda itu adalah dalam segi bentuknya. Hal ini dapat berbeda sebab yang pertama, jenis organisasi yang berlainan akan mempergunakan pendekatan perencanaan yang berlainan pula. Nah, yang kedua, banyak dalam suatu organisasi yang sama bisa diperlukan jenis perencanaan yang berbeda pada waktu yang berlainan. Nah, yang ketiga, berbagai manajer akan mempunyai gaya perencanaan yang berbeda. Nah, sekarang mengenai fungsi jadwal perencanaan. Seperti yang kita lihat, ada beberapa fungsi dari jadwal perencanaan seperti menentukan jadwal perencanaan sesuai dengan langkah-langkahnya, terus mengklasifikasikan keputusan penting untuk menjadi dasar pembuatan jadwal perencanaan, dan pengambilan keputusan yang bersifat kontinu. Untuk lain-lainnya bisa kita lihat di layar berikut. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai ruang lingkup perencanaan, dimensi jadwal perencanaan, dan fungsi jadwal perencanaan. Sekarang kita akan membahas alasan pembuatan dari jadwal perencanaan. Jadi alasan yang pertama itu ada 1. Dapat digunakan sebagai pedoman batas akhir penyelesaian rencana. Yang kedua, meminimumkan penundaan di dalam proses perencanaan. Yang ketiga, menjamin penyelesaian perencanaan formal, terutama untuk mengawali pelaksanaan rencana. Dan yang keempat, menetapkan urutan secara teratur perencanaan formal. Proses perencanaan dan pengendalian laba. Proses pengertian pengendalian laba sangat penting untuk mengintegrasikan antara fungsi planning, leading, dan controlling. Program perencanaan dan pengendalian laba bukan sekadar master budget. Dalam pengertian yang lebih luas, proses perencanaan dan pengendalian laba merupakan penerapan berbagai konsep manajemen dengan menggunakan berbagai pendekatan, teknik, dan langkah-langkah yang urut. Secara rinci, gambaran umum mengenai proses perencanaan dan pengendalian laba yang sekaligus dapat menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi manajemen, fase-fase urutan, dan tanggung jawab utama manajemen. Konsep perencanaan dan pengendalian laba itu terdiri dari proses manajemen yang terdiri dari planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Kedua, kesepakatan manajerial agar semua tingkatan manajemen dapat berpartisipasi secara efektif. Tiga, struktur organisasi yang jelas, terutama yang menyangkut wewenang dan tanggung jawab manajemen pada berbagai tingkatan. 4. Proses perencanaan manajemen.
5. Proses pengendalian manajemen. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi dalam perencanaan dan pengendalian laba. Yang pertama, feed forward adalah komunikasi perencanaan yang dimana perencanaan tujuan-tujuan, perencanaan saran-saran, dan perencanaan laba dari manajemen tingkat atas ke manajemen tingkat rendah. Feedward dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan dengan cara membandingkan antara aktual dengan yang direncanakan. Kedua, feedback adalah komunikasi hasil evaluasi pelaksanaan dengan menggunakan laporan-laporan pelaksanaan. Feedback dapat digunakan untuk mengadakan tindakan korektif dan perencanaan kembali. Ketiga, replanning. Replanning ini didasarkan pada feedback. Replanning digunakan untuk revisi perencanaan karena pelaksanaannya menggunakan defisiensi dan untuk mengambil manfaat dari kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa baru yang tidak transitivasi di waktu yang lalu. Komponen-komponen utama program perencanaan dan pengendalian laba. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada perencanaan substantif, yang kedua itu perencanaan keuangan. Di mana perencanaan substantif terdiri dari tujuan-tujuan umum perusahaan, saran khusus perusahaan, strategi-strategi perusahaan, dan instruksi-instruksi manajemen eksekutif. Dan di perencanaan keuangan terdiri dari 2 lagi, di mana rencana laba strategis jangka panjang dan rencana laba taktis jangka pendek. Yang di mana rencana laba strategis jangka pendek terdiri dari proyeksi penjualan, biaya, dan laba. Yang kedua, proyek besar. 3, aliran kas dan pembelanjaan. Yang keempat, kebutuhan sumber daya manusia. Kedua, rencana laba taktis jangka pendek ialah yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, rencana operasional proyeksi rugi laba yang terdiri dari rencana penjualan, rencana produksi dan pembelian, budget dan biaya administrasi, budget dan distribusi, budget lain yang diperlukan. Selanjutnya, rencana posisi keuangan dan proyeksi neraca, di mana di proyeksi neraca terdiri dari aktiva, utang, dan modal. Budget biaya variabel itu rumus-rumus biaya. Data perlengkapan, misalnya analisis biaya, formula Bannis rasio. Kelima, laporan pelaksanaan pada setiap periode yang diinginkan. Tindakan lanjut itu koreksi dan perencanaan ulang. Tujuan saran dan rencana laba itu dalam perencanaan dengan mendekatkan perencanaan dan pengendalian laba. Secara keseluruhan, manajemen perlu memperhatikan hubungan antara tujuan-tujuan, objektif, saran-saran, goals, dan rencana-rencana laba atau profil plans. Tujuan-tujuan perusahaan merupakan tingkat perencanaan yang paling dasar yang akan menentukan arah perusahaan jangka panjang. Tujuan-tujuan perusahaan harus dinyatakan secara tertulis dengan menekankan pada harapan ekonomis para penyelenggara, para pekerja, para pemilik, output, dan tanggung jawab sosial. Saran-saran perusahaan merupakan tingkat perencanaan yang lebih rendah berikutnya dan berjangka pendek atau menengah. Saran perusahaan berisi harapan di masa yang akan datang yang lebih spesifik. Misalnya, produk jasa, market share, profitability, return of investment, dan pertumbuhan. Rencana laba disusun berdasarkan saran-saran perusahaan yang telah ditetapkan dan dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Rencana laba biasanya terdiri dari 2 bagian. Rencana yang tidak terpisahkan yaitu rencana laba strategis jangka panjang dan rencana laba taktis jangka pendek. Itu tadi penjelasan, cukup sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.